Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan yang masih tetap setia kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk khotbah minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 yang dinamakan Minggu UN, United Evangelical Mission. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur atas hari dan kesempatan yang baru, di mana Tuhan masih berikan kami napas kehidupan dan kami masih bisa menggumuli firman-Mu. Kiranya Tuhan, kesempatan ini memampukan kami untuk semakin beriman teguh dan mampu memberitakan Injil di dalam kehidupan kami, baik melalui kata maupun perbuatan. Hadirlah menyertai hamba-Mu yang akan Kau pakai sebagai alat-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukannya menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah isinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan yang melandasi renungan kita dengan tema amanat agung Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa ragu-ragu ketika saudara ingin membuat sebuah keputusan atau akan melakukan sesuatu? Pernahkah saudara ragu-ragu? Tentu ketika kita merasa ragu, ada banyak hal yang berkecamuk di pikiran kita. Takut salah, takut gagal, lalu kita mulai menghitung-hitung kemungkinan untuk berhasil. Kita mulai berpikir, mungkinkah ini terjadi? Bisakah sesuai dengan harapan? Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hal yang menjadi pertanyaan berikutnya, ketika saudara ragu-ragu, apakah yang saudara lakukan? Apakah hanya diam atau bergerak, mulai mengalahkan keraguan-raguan? Ada sebuah kisah di mana seorang pemuda ingin mendekati seorang gadis cantik yang dia kenal melalui sebuah pertemuan di salah satu persekutuan PA. Sudah beberapa bulan ini dia memperhatikan si gadis dan ingin sekali mendekatinya. Tetapi sayang, dia ragu-ragu. Dia berpikir, pantaskah aku mendekati dia? Atau jangan-jangan dia sudah punya kekasih? Lalu dia mulai berpikir, lebih baik ada usaha daripada hanya diam di dalam keraguan-raguan. Lalu dia mencoba mengumpulkan keberanian, mengalahkan semua keraguan-raguannya, dan mulai mendekati sang gadis pujaan. Lalu apa yang terjadi? Saat ia memulai percakapan dengan si gadis tersebut, ternyata ia sangat disambut dengan baik dan ramah oleh sang gadis. Lalu mereka pun mulai dekat dan mulai sering bertemu alias PDKT. Adakah dari saudara yang punya pengalaman serupa? Ketika saudara ragu-ragu, mana yang lebih sering saudara lakukan? Berusaha mengalahkan keraguan-raguan atau sebaliknya
hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Di dalam hal beriman, kalau ada orang Kristen ragu-ragu di dalam beriman, lalu hanya diam tidak berbuat apa-apa, itu namanya Kristen KTP, ya. Kristen tanpa praktek, hanya diam. Apakah kita termasuk salah satu dari Kristen KTP? Dan bagaimanakah seharusnya kita mengatasi sikap ragu-ragu di dalam hal beriman? Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita dalami nats firman Tuhan hari ini untuk mengambil pesan dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, nats ini berisikan amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus di akhir masa pelayanannya. Ketika itu Yesus mendatangi ke-11 muridnya. Mengapa hanya tinggal 11? Karena Yudas Iskariot sudah pergi meninggalkan mereka, bunuh diri di dalam penyesalan. Ketika itu Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid. Lalu dikatakan mereka melihat dia dan menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mungkin yang ada di hati mereka yang ragu-ragu adalah, benar tidak ini guru kami? Percaya tidak percaya, benarkah Yesus sudah bangkit? Tetapi menarik sekali, Yesus melihat keraguan-raguan mereka lalu mendekati mereka. Ini menandakan bahwa Yesus ingin meyakinkan mereka, ya, ingin menguatkan mereka dengan mendekati murid-muridnya. Lalu berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya Yesus punya otoritas 100%. Otoritas penuh dari Allah, karena dialah anak Allah. Lalu kemudian Yesus memberi perintah, katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Saudaraku, ada 4 perintah di dalam kalimat Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Artinya apa? 4 kalimat perintah ini mengajak murid-murid untuk bergerak, melakukan aksi, bukan hanya diam. Kata pergilah itu berarti harus meninggalkan zona nyaman, keluar dari tempat biasa. Ini adalah perintah umum dari Yesus yang maknanya luas, tujuannya juga bisa banyak. Pergilah, belum tahu tujuan kemana, belum tahu apa maksud dari kalimat Yesus. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan perintah khusus. Katanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini baru jelas. Perintah umum disertai dengan perintah khusus, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah maksud Tuhan Yesus dengan perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya? Apakah Yesus mau semua bangsa masuk ke sekolah formal, memakai seragam, membayar uang SPP? Tentu tidak, ya. Menjadi murid Yesus tidak sama dengan menjadi murid di sebuah sekolah. Menjadi murid berarti Yesus mau ke-11 murid-muridnya itu mengajak setiap orang, semua bangsa melakukan perintah Yesus dan meneladani Yesus. Sama seperti ke-11 murid. Dan teknik pelaksanaannya yaitu baptislah dan ajarlah. 2 hal ini yang menjadi tugas para murid. Mengapa ada 2 hal? Ini berarti bahwa baptis saja tidak cukup. Baptis saja tidak cukup membawa seseorang menuju keselamatan. Baptis tidak menjamin seseorang itu selamat, tetapi dia juga harus diajar, bukan hanya dengan kata, ya. Mengajar tentu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup, praktek, ya. Membuat sebuah teladan yang benar. Sungguh tentu bukan
tugas yang mudah ya. Ini bukan tugas yang mudah bagi para murid. Sehingga kata Yesus, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan inilah dasar dari pemberitaan Injil yang dikerjakan para murid Yesus. Sehingga mereka sampai akhir hayatnya setia dan taat. Kita tahu tantangan yang mereka hadapi luar biasa mengerikan. Bahkan murid-murid tidak ada yang matinya dalam tenang, matinya dalam penyiksaan. Ada yang disalib dengan kepala terbalik, ada yang ditombak, ya, ada yang digoreng hidup-hidup. Dan banyak kisah-kisah tentang murid Yesus yang setia sampai akhir. Mengapa mereka bisa tetap setia sampai akhir? Karena amanat agung ini menjamin penyertaan Yesus bagi mereka sampai akhir zaman. Inilah yang menjadi dasar kesetiaan mereka. Lalu apakah pesan dari firman Tuhan ini bagi kita umat Kristen sekarang ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung yang Yesus berikan, yang menjadi amanat terakhir di bumi sebelum ia terangkat ke surga, itu disampaikan kepada para murid. Ketika Yesus melihat para murid itu ragu-ragu. Namun Yesus tidak sama sekali mengecam keraguan-raguan mereka. Bisa saja Yesus menghardik ya, marah. Sama seperti dalam kisah Yesus berjalan di atas air. Ketika itu Petrus meminta, Tuhan suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Lalu Petrus mulai berjalan di atas air. Tetapi karena tiba-tiba ada tiupan angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Apa kata Yesus? Kata Yesus, hai orang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Ya, bisa kita baca dalam Matius 14 ayat 25 sampai 31. Yesus mengecam, ya, menegur Petrus karena ragu-ragu. Mengapa engkau bimbang, hai orang kurang percaya? Yesus menyalahkan Petrus karena dia ragu. Tetapi di dalam nats ini sama sekali Yesus tidak mengecam, tidak memarahi dan menyalahkan murid-murid. Melainkan apa? Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati dalam arti ingin meyakinkan, menguatkan hati yang ragu-ragu. Yesus peduli sebelum dia memberi perintah dan mengutus para murid pergi ke segala bangsa. Ia terlebih dahulu meyakinkan mereka dengan datang mendekati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Para murid dikuatkan. Keraguan-raguannya musnah. Hilang lenyap menjadi keberanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari kita yang saat ini tengah ragu-ragu dalam hal apapun itu, mari minta Tuhan datang mendekat ke dalam hati kita, supaya Tuhan memberi kita hikmat, menguatkan kita, sehingga keraguan-raguan kita berubah menjadi keberanian. Ingat bahwa sehebat apapun kita dalam menganalisa segala kemungkinan, hikmat Tuhan jauh melebihi kepintaran kita dalam menganalisa segala sesuatu. Jadi ketika ragu-ragu, minta Tuhan datang supaya Tuhan memberikan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat agung ini adalah juga dasar segala pelayanan Injil yang dikerjakan kita saat ini sebagai orang percaya. You and I, ya, kita. Inilah dasar dari pemberitaan Injil yang menjadi tugas kita. Tetapi amanat ini bukan semata-mata untuk membawa orang menjadi Kristen. Bukan sekedar kristenisasi. Bukan. Maksud dari perintah ini agar melalui tugas penginjilan kita juga terus diproses menjadi Kristen sejati yang layak dijadikan teladan, baik dalam kata-kata maupun dalam cara kita bekerja, juga dalam tingkah laku sehari-hari. Banyak orang Kristen yang hanya di gereja jadi orang Kristen.
Begitu selesai ibadah kembali melakukan segala kejahatan, licik, bermuka dua, selalu berpikir negatif tentang orang lain. Itu banyak terjadi. Banyak orang yang berdagang, ya, pulang dari gereja mulai lagi dengan timbangan curangnya. Pekerja, karyawan atau pegawai, ketika dia mulai melakukan aktivitasnya, mulai lagi korupsi waktu, materi, dan segala macam. Dia tidak menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mengajar melalui sikap hidupnya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ingat, tugas penginjilan bukan hanya tugas pendeta atau pertua diaken. Setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku percaya mengemban tugas yang sama. Kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dalam arti apa? Kita meninggalkan zona nyaman kita. Kita mungkin nyaman kalau hanya diam di rumah. Kita nyaman kalau hanya datang, duduk, diam, 3D ke gereja, ya. Datang, duduk, diam, pulang, lalu tanpa praktek, hanya menjadi Kristen pasif. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Yesus artinya melayani. Hidup kita ini berguna bagi orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita ini berguna bagi dunia. Hidup kita ini berguna bagi tempat kita berada. Dan itu berlaku bagi semua bangsa. Kita melayani bukan hanya kepada bangsa tertentu, suku tertentu, tapi semua. Dan jaminan penyertaan Tuhan itu menemani kita sampai akhir zaman. Artinya apa? Bahwa ada Sang Guru yang senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas. Ketika kita mengajar, ada guru yang menyertai kita, yaitu Sang Yesus Kristus. Sebuah jaminan penyertaan yang sama juga telah diterima oleh bangsa Israel sejak mereka dipimpin keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dalam Kisah Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dituliskan bahwa bangsa Israel di dalam masa perjalanannya menuju Kanaan setelah menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun, segala penderitaan dan penindasan di Mesir berakhir sudah. Dan jika mereka sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Allah, maka bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa di dunia. Artinya apa? Allah menjamin kehidupan bangsa Israel asal bangsa Israel taat dan setia akan firman-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu United Evangelical Mission. UM adalah badan misi penginjilan yang berpusat di Jerman, yang menaungi gereja-gereja antar benua Asia, Afrika, Eropa, dan menaungi antar suku serta latar belakang yang berbeda-beda. UM adalah wadah untuk mempersatukan gereja-gereja dalam meneruskan misi Kristus. Itu dimulai sejak tahun 1828. Dan GBKP adalah bagian dari UM. Dan ada banyak program pelayanan yang dimotori oleh UM, baik dalam dana maupun daya, khususnya dalam penanganan ODA di shelter milik GBKP. ODA artinya orang dengan HIV/AIDS. UM juga memberikan beasiswa pendidikan, memperjuangkan hak anak dan perempuan. Maka patut kita bangga GBKP menjadi bagian badan misi UM. Dan melalui UM kita dibantu menjalankan misi ke semua bangsa sebagaimana amanat yang Yesus berikan. Maka mari teruslah beritakan Injil, teruslah menyuarakan kebenaran, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi hiduplah di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga firman Tuhan hidup di dalam keseharian kita dan kita menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen tanpa praktek. Agar melalui kita dunia ini mengenal Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk diingatkan kembali akan apa tugas kami hadir di dunia ini. Izinkan kami Bapa memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengalahkan segala keraguan-raguan di dalam beriman, sehingga kami mampu keluar dari zona aman dan nyaman kami, keluar dan menjadikan semua bangsa murid-Mu, menjadikan mereka meneladani kehidupan Kristus. Ajar kami Tuhan agar hidup kami pun menjadi teladan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sekitar dan bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.